Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Wah, sedang menyiram tanaman ya Bunda? Alhamdulillah, lagi Alhamdulillah. kegiatan yang sangat asik dan menyenangkan di era pandemi itu bertanam. Benar sekali sih Bunda. Ya. Oh, ngomong-ngomong Bunda apa kabar nih? Kita lama nggak ketemu. Alhamdulillah, baik sekali. Tapi sayangnya Bunda kita nggak bisa deket-deket karena harus social Betul distancing. sekali. Ya Bunda, mumpung aku lagi ada di sini, aku mau tanya-tanya Bunda tentang Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana. Dengar-dengar kan itu merupakan salah satu lembaga baru di Aisyah itu sendiri ya Bunda ya? Betul sekali. Wah, ternyata Aisyah kita ini mempunyai lembaga yang sangat bermanfaatnya juga ya Bunda bagi umat dan negara ini. Nah, kira-kira kalau Bunda bersedia menjelaskan, kapan sih Bunda lembaga itu terbentuk di Aisyah? Baiklah. Jadi LHPB itu boleh dibilang anak ragil ya, anak bontot, tapi aksinya luar biasa. Ya, jadi sekitar 5 tahun yang lalu LHPB terbentuk. Jadi kita LHPB itu menurut ADART semua program LHPB itu seharusnya sampai pimpinan wilayah saja, tapi faktanya Lembaga Lingkungan Hidup di PWA Bali itu bisa melaksanakan program kerja itu ke seluruh pimpinan daerah Aisyah se-Bali. Untuk itu untuk LLAB PWA Bali diberi dispensasi keluar dari ADART. Wah, ternyata masih muda sekali ya Bunda ya. Tapi terkait dengan penanggulangan bencana nih Bunda, apalagi kan kita sekarang lagi di masa pandemi, di mana kita itu malah bisa jadi turun semangatnya nih Bunda, apalagi berbicara juga dengan lingkungan hidup. Nah, dari Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana ini, kira-kira program apa saja sih Bunda yang sudah dilaksanakan selama pandemi, kalau boleh tahu? Baik, alhamdulillah. Jadi program kami itu selama pandemi itu banyak sekali. Jadi begitu pandemi datang, kita langsung menjalankan program sosialisasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat, bukan hanya untuk Aisyah dan Muhammadiyah, tapi seluruh masyarakat di Bali. Apa itu COVID-19? Bagaimana cara penanggulangannya? Jadi ini kita bersinergi dengan MDMC dan MCCC Bali. Kita selalu berkoordinasi, bekerja sama, karena kalau kita bekerja sama itu hasilnya akan luar biasa. Salah satunya juga kita bekerja sama dengan MUI juga, lintas majelis dan lembaga se-Bali. Kemudian dari gubernur itu dapat sumbangan beras ya, beberapa 15 ton, sekitar 15 ton itu kita bagikan kepada para penyintas atau para masyarakat yang memang terdampak COVID-19 ini. Wah, luar biasa sekali ya Bunda, ternyata pergerakan Aisyah itu tidak hanya di internalnya saja atau bisa kita katakan sebagai untuk masyarakat muslim, tapi Aisyah ini bergerak di segala bidang dan segala umat. Nah, Bunda mungkin bisa Bunda jelaskan sasaran dari program Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana ini tuh kepada siapa aja sih Bunda kalau boleh tahu? Ya. Baik sekali. Jadi sasaran kita itu konsep kami adalah rahmatan lil alamin. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sasaran kita itu PDA se-Bali, kemudian Muhammadiyah se-Bali, salah satunya adalah pembagian komposter. Kami bersinergi dengan TAF di Asia Foundation atas arahan LHPBPP. Alhamdulillah itu berjalan dengan lancar dan Bali mendapatkan apresiasi best practice sehingga kala itu kita diundang menjadi narasumber nasional. Alhamdulillah. Ini tetap berlangsung sampai sekarang, pilah sampah dari sampah organik dan non organik, bagaimana cara merubah sampah itu menjadi sampah organik menjadi kompos sebagai media tanam sayur mayur. Apalagi ketika di era pandemi ini kita harus survive, kita harus bisa tahan. Jadi ketahanan pangan keluarga itu harus kita pertahankan. Bagaimana caranya dengan menanam sayur mayur di rumah kita sendiri. Seperti Bunda. Lombok itu harganya berapa coba? Wah, kemarin itu saya ke pasar 150 Bunda sekilo. Seperti harga emas ya rasanya ya. Bunda. Ya, jadi itulah kita harus terus mengedukasi semua masyarakat se-Bali ini untuk bisa menjalankan urban farming namanya. Jadi urban farming itu adalah menanam tanaman dengan media yang sempit ya, bagaimana kita cerdas untuk mengelola sampah, kemudian bagaimana memanfaatkan sampah itu menjadi kompos, menanam di media yang sempit
kita juga bisa bertahan hidup kita karena kita punya sayur mayur sendiri. Kemudian lauknya bagaimana? Bisa memelihara lele damber. Jadi lele dalam ember. Itu hampir semua PDA se-Bali melaksanakan itu semuanya. Maaf, bukan dari Aisyah saja, seluruh. Bahkan kita menggandeng PKK dan juga kita juga sosialisasikan ke seluruh masyarakat yang ada di Bali. Satu lagi, kita juga diundang oleh BNPB dan alhamdulillah Bali kepilih juga sebagai fasilitator untuk Provinsi Bali. Kita mensosialisasikan bagaimana sih kita untuk bertahan secara ekonomi untuk masyarakat Bali. Itu sasarannya bukan hanya untuk kita, lintas agama. Waktu itu kita diundang di Hotel Jaya di Kuta. Wah, luar biasa sekali ya Bunda. Kalau dengar dari penjelasannya ini, tertampang jelas bahwa seorang ibu yang di Aisyah ini benar-benar bisa dikatakan sebagai ibu negara. Karena dari Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana ini kita dapat belajar bahwa banyak sekali program-program seperti urban farming serta tadi lele dalam ember itu sehingga bisa menjadikan kita bertahan hidup ya Bunda. Betul. Di era pandemi ini. Wah, luar biasa sekali ya. Mungkin Bunda untuk yang terakhir nih, kira-kira program apa sih Bunda untuk Lembaga Lingkungan Penanggulangan Bencana ini untuk masa 1 atau 2 tahun ke depan deh Bunda? Kira-kira ada program kerja apa aja? Baik, program kerja, sebelum saya menjelaskan program kerja ya, kami juga bersinergi dengan KEHK. Jadi dengan KEHK mempunyai program 3R, Reduce, Reuse, and Recycle. Ini juga mendukung Pergub nomor 97 tahun 2018. Itu tentang lingkungan hidup. Kemudian kita juga bersinergi juga dengan BNPB tadi, ingat pesan Ibu. Apa? Mencuci tangan, kemudian memakai masker, kemudian menjaga jarak. Nah, itu kita selalu menjalankan program-program dari pemerintah. Begitupun program kita 2 tahun ke depan. Intinya 2 tahun ke depan itu kita mempersiapkan diri untuk menghadapi muktamar kita 2 tahun ke depan dengan tema Green Aisyah, Green Muhammadiyah. Insya Allah LLAPB Bali segera melakukan atau mensosialisasikan tentang ekoenzim, kemudian tentang ekoprint, kemudian tentang eko masjid, menanam jahe merah, bagaimana kita bisa memanfaatkan tanaman itu, tanaman herbal untuk dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu lagi, sedekah sampah. Wah, luar biasa sekali Bunda rencana dan program kerja dari LLHPB di Bali ini. Mungkin Bunda untuk terakhir nih untuk pemirsa di rumah, kira-kira apa sih mungkin pesan atau closing statement mungkin dari Bunda terkait lingkungan hidup ataupun penanggulangan bencana? Bagus sekali pesan kita bahwa mari kita dukung program pemerintah. Salam 3R, Reduce, Reuse, Recycle. Itu program pemerintah. Kemudian ada lagi dari bencana alam, program pemerintah, yaitu bagaimana kita bisa survive di masa pandemi. Pandemi janganlah kita merana, tapi kita tetap harus berusaha, tetap bertahan melawan COVID-19. Wah, banyak sekali ya ternyata informasi serta manfaat yang kita dapatkan dari Bunda kita yang sangat luar biasa ini. Kesimpulannya yang bisa saya sampaikan, dimanapun kita berada, dimanapun kita bertempat, kita sebagai manusia yang diciptakan sebagai khalifah, maka diharuskan untuk tetap bergerak, di mana kita harus memberikan manfaat bagi sesama dan umat beragama. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.